wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirun ittaqullah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aidan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Jamaah Jumat yang berbahagia, awalan kami mengingatkan kepada seluruh jamaah, tentunya termasuk yang khotib. Mari kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang diberikan kepada kita tidak banyak, paling baik paling banyak 100 tahun. Bahkan kita sudah mencapai berapa tahun umur kita, sehingga sisa umur kalau kita tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan menjadi lafi khusrin, dalam keadaan rugi. Karena orang yang tidak rugi adalah orang yang amanu, yang beriman kepada Allah, tawasau, saling mengingatkan, wa amilus sholihah, beramal saleh. Bapak dan saudara sekalian, saya mengetengahkan satu ayat yang terdapat dalam surat Al-Munafiqun, ayat-ayat akhir yang saya baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya ulang. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas sholihin. Wa anfiqu, berinfaklah, mimma razaqnakum, dari sebagian harta yang kami berikan kepadamu, min qabli, sebelum ayatiya ahadakumul maut, sebelum salah satu di antara kamu itu menemui ajal, menemui maut. Fayaqul, maka mereka yang telah terlanjur mati itu, fayaqul, berkata, Rabbi, ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau mengakhirkan ajalku, kontrakku, kesempatanku dalam hidup, qarib, dekat, sedikit saja, katakanlah minta dikembalikan, itu maksudnya, dikembalikan ke dunia untuk sekejap saja ya. Maka di situ ayatnya terusnya fa'asaddaq, maka saya akan bersedekah, wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Kenapa Bapak dan saudara sekalian di sini tidak mengatakan saya akan sholat? Jadi orang yang sudah terlanjur mati, tetapi ternyata orang itu adalah munafik atau orang itu kurang amalnya, mereka nampaknya diberikan sinyal oleh Al-Quran tersebut bahwa mereka getun geduwung, maka nanti dia sepertinya ingin kembali walaupun sekejap. Untuk apa? Untuk melaksanakan sedekah. Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak ini dan itu? Padahal sholat itu adalah imaduddin, jaga agama. Tapi kembali untuk sedekah, ya kita tentunya sebagai orang Islam yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan mengikuti sunnahnya Rasul, maka kita sholat, dan buah daripada sholat itu salah satu diantaranya adalah sedekah. Pentingnya sedekah karena apa Bapak dan saudara sekalian?
Dalam kesempatan yang sedikit ini sebenarnya banyak manfaat sedekah, tapi akan saya berikan 3 saja Bapak dan Saudara sekalian. Pertama, sedekah itu bisa menolak bala. Sesuai dengan situasi kondisi sekarang, bala terjadi banyak. Pada bulan Desember ini banyak terjadi, ada yang banjir, ada yang gempa, ada yang longsor, ada yang dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa? Karena banyak berbuat dosa mungkin, atau kita kurang pendekatan diri kepada Allah, kurang berterima kasih sehingga tidak memelihara dunia ini dengan semestinya. Berulang kali saya matur, dunia itu ibarat, kalau saya gambarkan itu, kalau seorang insinyur itu merancang satu bangunan jembatan, maka sudah diukur kekuatannya, sekian ton kekuatannya. Kalau melebihi dari kekuatan yang diperhitungkan, maka jembatan itu akan jebol. Demikian juga alam semesta ini Bapak. Ini sudah dirancang oleh Allah supaya penghuninya itu adalah untuk beribadah. Kalau penghuninya itu banyak yang tidak beribadah dan bahkan bermaksiat, maka dunia akan memberikan peringatan kepada kita. Bumi akan memberikan peringatan kepada kita, baik itu wujudnya lahar atau apapun, atau banjir dan sebagainya. Maka itu sebagai peringatan bagi kita dan saudara sekalian. Maka dalam hal ini waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqu taruddul bala wa tutawwalul amr. Sedekah itu taruddu, bisa mencegah bala dan juga bisa memanjangkan umur. Memanjangkan umur bukan berarti tambah ajalnya, bukan, tetapi memberi nilai daripada umur itu. Ajal itu sudah tentu, sudah ditetapkan sebelum kita lahir, sehingga kita dan itu merupakan satu rahasia Allah, sehingga kita tidak tahu kapan ajal kita, kontrak kita itu seberapa tahun kita tidak tahu, tetapi itu sudah ditentukan oleh Allah. Maka di situ pengertian tutawalul umrah, memberikan tambahan umur itu, memanjangkan umur itu adalah umur yang berisi kemanfaatan, baik itu untuk alam, untuk sesama manusia, maupun untuk diri pribadinya. Kedua Bapak dan Saudara sekalian, manfaat daripada sedekah itu adalah menjaga dari siksa api neraka. Ada sebuah hadis yang saya baca, an Adi ibni Hatim qala, ini dari Abdi Hatim, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ittaqun nar, jagalah dirimu dari api neraka. Summa a'radha asaha, kemudian Rasulullah berpaling dan menyingkir dari tempat itu, jadi melengos, terus bergeser sedikit. Summa, selanjutnya beliau berkata lagi, ittaqun nar, summa a'radha wa asaha salasan. Kemudian beliau berkata lagi, bersabda lagi, jagalah dirimu dari api neraka. Dan kemudian berpaling, bahkan di situ terus pindah tempat sampai 3 kali, salasan, hatta dzananna annahu yanzuru ilaiha, sehingga kami menyangka bahwa Rasul itu sungguh melihat neraka. Seolah-olah kami para sahabat itu melihat, Rasul itu melihat api neraka, sehingga beliau itu berpaling dan terus menyingkir sampai 4 kali. Selanjutnya beliau bersabda, ittaqun nar, jagalah dirimu walau bisikam tamr,
walaupun hanya dengan sebiji tamr. Faman lam yajid, seandainya Anda pun tidak ada, Anda pun dengan sedikit tamr kurma kalau di sana, kalau di sini ya mungkin sebungkus roti atau sebiji roti lah, apa sebatang roti mungkin, atau apa katakanlah yang paling sedikit untuk disedekahkan. Itu untuk disedekahkan. Fa'ilam yajid, maka seandainya faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapatkan, itu fabi kalimati thayyibah, maka sedekahnya adalah dengan kalimat-kalimat yang thayyib, yang baik gitu. Jadi kita termasuk apabila kita berkata-kata yang baik, syukur yang hikmah, itu adalah salah satu kita sudah melaksanakan ibadah atau sedekah. Yang ketiga, Bapak dan Saudara sekalian, itu didoakan oleh malaikat. Ada satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqa khalafa wa yaqulul akhar Allahumma mumsikan talafa." Tidak ada satu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya illa malakani yang zilani, kecuali ada dua malaikat itu berturun. Fayaqul ahaduma, malaikat yang satu, salah satu di antaranya dua itu berkata, Allahumma a'ti munfiqa khalafa, berilah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Itu satu malaikat. Yang malaikat satu mendoakan kepada orang yang bersedekah itu, berilah pengganti bagi apa yang dinafkahkan hartanya itu. Insya Allah ora loka ning malah kebak. Orang yang mau infak itu insya Allah diberi makhrojan, diberi solusi. Yang namanya rezeki itu bukan berarti hanya materi, tapi rezeki itu bisa berupa kesehatan, berupa ketentraman, berupa kebahagiaan keluarga, dan sebagainya, yang sifatnya positif, yang semuanya adalah mardhatillah. Wa yaqulul akhar, dan berkata malaikat yang lain, Allahumma mumsikan talafa, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya. Ini hadis Bukhari nomor 1442 dalam kitab Fathul Bari. Demikian Bapak dan Saudara sekalian, khutbah kami semoga menjadikan dorongan bagi kita untuk berbuat baik, untuk berbuat sedekah, agar kita nanti apabila kita sudah menemui ajal, kita tidak menjadi getun. Sedekah dalam rangka apapun, maksud saya sedekah berwujud apapun, baik itu berwujud materi maupun berwujud imateri. Kalau imateri yang paling sedikit, yang paling rendah itu perkataan yang bagus. Apalagi kalau Anda punya pemikiran-pemikiran bagus untuk meningkatkan li'i'la'i kalimatillah, untuk menjunjung tinggi kalimat Allah, dan untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk memerintahkan ma'ruf. Ma'ruf itu yang sudah diketahui kebaikannya, wan nahi munkar, dan mencegah sesuatu yang mungkar. Mungkar itu yang ditolak secara umum, secara akal sehat ya. Jadi mungkar dan ma'ruf itu sebenarnya sudah diketahui oleh akal sehat. Nggak usah pakai petunjuk agama pun tahu. Yang namanya mencuri itu semua orang, baik itu pencuri sendiri, itu mengatakan itu tidak baik gitu. Jadi itulah yang namanya mungkar. Yang namanya bersedekah, yang namanya kata tutur yang baik. Orang jelek pun kalau itu perkataan tuturan yang baik itu mengatakan adalah itu yang baik. Itulah yang namanya ma'ruf.
Itulah Bapak dan Saudara sekalian, sekali lagi sedikit apa yang saya aturkan semoga menjadikan manfaat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.